Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat bab yang pertama Injil Yohanes dari ayat 29 hingga 34 dengan tajuknya Bagaimana anak domba Allah dapat menjadi penghapus dosa. Mari kita baca dari ayat yang 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis meneruskan kesaksiannya ya tentang Yesus Kristus menurut ayat 34 ini ya. Yohanes Pembaptis akan membaptiskan Yesus dan mengumumkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Soalannya di sini ada dua soalannya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis sendiri mengaku bahwa dia mula-mula tidak mengenal Yesus. Bagaimana Yohanes Pembaptis yakin bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan telah datang? Soalan yang kedua, apakah sifat-sifat penting yang Yohanes Pembaptis dapat lihat tentang Yesus dalam petikan ini yang membuktikan keilahian Yesus? Ya, dan kami telah beri beberapa ayat petunjuknya dalam kurungan. Nah, sebagai menjawab soalan yang pertama, sebagai tanda Yesus benar-benar diutus Allah sebagai Mesias, Yesus telah memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Allah telah berfirman kepada Yohanes Pembaptis sebelum ini dalam ayat 33 ya. "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Wow. Nah, inilah petunjuk yang Tuhan beri kepada Yohanes Pembaptis. Dan apa yang telah dinyatakan oleh Allah benar-benar terjadi. Yaitu pada ketika pembaptisan Yesus, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Amin. Dengan itu, Yohanes Pembaptis yakin
bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang telah datang. Nah, pengalaman ini membuat Yohanes Pembaptis dapat bersaksi dengan lebih yakin lagi, walaupun nyawanya nanti akan diancam. Kita lihat soalan kedua sekarang. Apakah sifat-sifat penting yang Yohanes Pembaptis dapat lihat tentang Yesus dalam petikan ini yang membuktikan keilahian Yesus? Kita lihat ayat 23 yang berkata, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ayat ini adalah penggenapan nubuatan Yesaya 40 ayat 3. Saudara, dalam Yesaya, nama Tuhan dalam perkataan asalnya adalah Yahweh. Itu nama Allah, Yahweh. Dan di sini, dalam perjanjian baru, nubuatan ini diarahkan kepada Yesus. Bermakna, Yesus juga dipanggil Allah. Dan Yesus adalah Allah. Amin. Haleluya. Dan nubuatan ini telah dipetik dan dicatat dalam keempat-empat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ini menunjukkan keempat-empat penulis Injil tidak ada keraguan maupun kekeliruan dalam mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias penyelamat. Amin. Dan yang keduanya dalam ayat yang ke-29 berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, sebelum ini Yohanes telah memanggil Yesus sebagai anak tunggal Allah dalam ayat 18. Sekali lagi, Yohanes di sini memanggil Yesus sebagai Allah. Dan Yesus adalah anak domba Allah. Di dalam perjanjian lama, anak domba selalu dikaitkan dengan korban untuk dosa. Ya, binatang yang dikorbankan mestilah tanpa cacat dan sempurna. Nah, ini syarat yang sangat penting ya. Mesti tanpa cacat dan mesti sempurna untuk diterima Tuhan. Nah, anak domba untuk dikorbankan itu adalah gambaran yang merujuk kepada Yesus, anak domba Allah yang akan datang. Haleluya. Oleh karena Yesus adalah Tuhan. Dan hanya Tuhan sahaja yang sempurna, tanpa cacat. Jadi, di dalam Yesus tidak ada dosa. Tidak ada cacat celah. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keilahian Yesus. Yesus sempurna seperti Allah Bapa. Dan dengan itulah Yesus boleh jadi korban yang sempurna. Satu lagi amin di sini. Haleluya. Seterusnya ayat 30 berkata, "Sebab dia telah ada sebelum aku." Nah, ini adalah satu frasa yang menyatakan tentang kekekalan Yesus yang kita lihat dalam ayat pertama dan yang kedua. Ya, walaupun Yohanes Pembaptis dari segi fisikal Yohanes Pembaptis yang lahir dahulu sebelum Yesus, namun Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus telah ada sebelum Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus sudah wujud dari mula. Nah, inilah pengertian yang sama dicatat dan disebut oleh Yesus dalam bab 8 ayat 58 nanti ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dan ini telah membangkitkan satu kemarahan di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Dan telah menjadi satu konflik, satu tension. Dan orang-orang Yahudi tahu maksudnya. Dan mereka mengambil batu
untuk mau melempari Yesus, karena kata-kata itu menunjukkan Yesus telah menyamakan diri dengan Bapaknya. Dan seterusnya ayat 34. Dan berkata ini, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Wow. Anak Allah adalah gelaran ilahi yang menunjukkan Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Ya saudara, Yesus adalah anak Allah. Tapi pada masa yang sama, Yesus di sini dipanggil juga anak domba Allah. Jadi ada nota tambahan di sini, yaitu kenapa Yesus dipanggil anak domba Allah. Anak-anak domba telah menjadi binatang yang istimewa bagi orang-orang Israel. Nah, ianya sudah pasti mengingatkan bangsa Israel kepada anak domba Paskah yang dikorbankan ya untuk menyelamatkan umat Tuhan dari perhambaan Mesir. Nah, ini adalah satu kisah sejarah yang tak boleh mereka lupakan ya, anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah itu penuh dengan lambang yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan ini disahkan dalam perjanjian baru. Ya, apabila Paulus mengatakan sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, ini disebut dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Maka saudara, gelaran anak domba telah menjadi gelaran yang sinonim dengan Yesus dan pengorbanannya. Nah, lihat Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya. Nah, inilah adalah satu nubuatan tentang penyiksaan Yesus ya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yaitu secara rela. Seperti anak domba. Secara rela Yesus dikorbankan. Saudara, Yesus bukanlah sekadar anak domba, tetapi ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Dosa manusia hanya dapat dihapuskan jika adanya pengorbanan. Dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama terdapat banyak ajaran dan upacara tentang korban sembelihan. Tapi semua itu tidak dapat menghapus dosa sepenuhnya. Dan harus dilakukan berulang-ulang setiap kali. Berulang-ulang. Jadi apabila Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Ianya mengumumkan bahwa Yesus yang akan menjadi korban yang paling sempurna untuk menghapus dosa dunia. Ada amin. Haleluya. Yesus adalah korban yang paling sempurna. Karena darahnya sama seperti darah anak domba. Wow, saudara. Darahnya sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kesempurnaan Yesus. Pengorbanannya hanya sekali cukup untuk menghapus dosa dan menyempurnakan keselamatan manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja
Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Haleluya. Kita telah disempurnakan. Kita telah diselamatkan sepenuhnya oleh satu korban saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga. Engkau Bapa yang kudus, yang benar, yang mulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau Bapa memberikan kami firman-Mu untuk membimbing kami ke jalan yang benar. Kami mengaku, kami manusia yang berdosa. Tidak ada jalan lain yang dapat selamatkan kami. Bukan dengan usaha kami. Bukan dengan perbuatan kami. Bukan dengan menjadi lebih baik. Sebab pada dasarnya kami dimurkai Allah dan hilang segala kemuliaan Allah. Kami tidak dapat menjadi sempurna dan kudus walau dengan apa cara pun. Kami telah jauh tersasar dari segala tuntutan hukum-hukum Allah. Ya Bapa, sekiranya Engkau, ya Bapa, tidak bertindak selamatkan kami. Kami semua akan binasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam belas kasihan dan rahmat-Mu, Engkau tidak ketepikan kami. Engkau tidak binasakan kami. Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang telah menjadi anak domba Allah yang menghapus segala dosa. Yesus yang mengambil tempat kami, menjadi korban yang sempurna dan menyempurnakan kami. Dan karena itu, kami dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Bapak Tuhan, di dalam Engkau, manusia ada harapan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya harapan ini terus bersinar. Bersinar dan bersinarlah. Firman-Mu berkuasa. Dan akan melaksanakan apa yang telah ditetapkan seperti mana yang dikehendaki-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.